Perlu dijelaskan bagaimana kiprah perempuan Aceh mulai dari desa hingga ke kota. Saya akan mencoba menceritakan beberapa landscape peran perempuan yang diamati dalam kehidupan sosial. Nah, di kampung halaman saya sendiri, tepatnya di Krumane, Aceh Utara, beberapa rumah hampir semuanya adalah janda. Dalam bahasa Aceh dikenal dengan istilah Inong Bale. Para Inong Bale ini sesungguhnya janda yang ditinggal mati suaminya. Dari arah timur rumah kami itu ada janda yang meninggal suaminya, namun berhasil menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Dari arah selatan rumah kami itu ada hampir 6 janda lagi yang berhasil mendidik anak mereka menjadi orang. Menjadi orang dalam artian orang yang sukses, orang yang berhasil. Kemudian dari arah utara rumah kami itu terdapat janda yang dimana suaminya adalah supir yang meninggal karena kecelakaan. Dia bekerja sebagai seorang guru yang harus mengajar lebih dari 50 km setiap harinya. Dapat dikatakan bahwa kampung halaman saya itu lebih banyak didominasi oleh janda ketimbang duda. Menarik untuk ditelisik, yaitu tidak ada satupun di antara mereka yang kawin lagi. Mereka menjadi seorang ibu sekaligus berperan sebagai seorang ayah. Fenomena ini saya amati sejak tahun 1990-an hingga tahun ini. Persoalannya bukan karena boleh atau tidak untuk kawin lagi, tetapi kemampuan para perempuan ini untuk bertahan hidup. Dalam tradisi Aceh, cerai mati lebih dipandang sebagai takdir yang harus dijalani sepanjang hidup, karena famili akan memberikan dukungan kepada janda yang ditinggal mati oleh suami mereka. Kalau dilihat dalam perspektif yang lebih luas lagi, bagaimana kemampuan mereka ini mengelola kehidupan mereka sendiri dan anak-anaknya. Walaupun mereka itu harus merawat anak mereka, itu harus menghidupi anak mereka itu 1, 9, 5, bahkan ada yang sampai 10 orang. Tampaknya gejala budaya yang saya paparkan tidak hanya terjadi di kampung saya, tetapi juga di hampir seluruh kampung yang ada di Aceh. Beberapa janda yang saya temui di Aceh Besar juga masih memiliki tradisi yang serupa dengan fenomena yang dijumpai di Aceh Utara. Mereka mampu bertahan hidup untuk mendidik anak-anak mereka hingga berhasil. Peran lain yang cukup mengharukan adalah selain kemampuan mereka menjaga dan mendidik anak-anak, juga kepiawaian mereka dalam merawat cucu. Beberapa pasangan muda di Aceh masih memiliki tradisi bahwa jika akan melahirkan cenderung akan kembali ke ibu atau menjemput ibu ke rumah sang pasangan. Di sini peran ibu akan merawat bayi dengan pengetahuan mereka sendiri. Namun ketika tugas mereka selesai, para nenek-nenek ini akan pulang ke kampung halaman mereka. Bahkan ada beberapa nenek di Aceh yang cenderung memilih tinggal sendiri di kampung halaman ketimbang tinggal bersama anak dan cucu mereka. Sering alasan yang dimunculkan adalah sayang rumah kosong, hewan ternak tidak ada yang kasih makan, kebun tidak ada yang menjaganya. Para orang tua ini memilih hidup mandiri ketimbang hidup bersama anak-anak mereka. Dengan kata lain, nenek-nenek tersebut ini tidak mau membebani siapapun dalam kehidupannya. Karena itu, jika kita ke beberapa kampung di Aceh, akan ditemui beberapa janda yang hidup sendirian. Dengan rumah yang sangat sederhana, rumah mereka akan ramai ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Disinilah kebahagiaan sesaat yang mereka nikmati bersama anak dan cucu mereka. Setelah itu, mereka akan menjalani lagi ritual kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, para duda di Aceh cenderung untuk menikah lagi. Bahkan ada keluarga yang menganjurkan ayah mereka untuk kawin lagi, supaya ada yang menjaga mereka sampai di hari tua. Tidak hanya itu, lelaki Aceh yang pergi merantau ke Pulau Jawa cenderung akan menikah lagi, kendati di Aceh sudah memiliki istri dan anak. Dalam beberapa perjalanan darat dengan bus sejak era 1990-an, cenderung dijumpai supir yang memiliki beberapa orang istri sesuai dengan jalur perjalanannya. Misalnya, jika dari Banda Aceh mereka berangkat, cenderung akan turun mulai dari Panton Labu hingga Langsa untuk menemui istrinya. Ketika mereka turun, maka supir dua atau kenetnya akan melanjutkan perjalanan ke Medan. Begitu juga jika dari Medan, para supir ini akan mulai turun setelah Kota Birun untuk bertemu dengan istrinya. Selanjutnya, supir dua akan melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh. Keesokan harinya, biasanya para supir satu tersebut akan menanti di pinggir jalan untuk melanjutkan perjalanan ke arah tujuan. Fenomena ini belum lagi dengan istri-istri mereka yang ada di setiap pemberhentian bus di Medan atau Banda Aceh. Karena itu, untuk lebaran mereka tidak perlu pikir panjang. Mereka hanya menyesuaikan dengan arah dan tujuan bus pada malam hari raya. Apa yang hendak disampaikan, fenomena yang agak berbeda memang terjadi pada kaum lelaki, yaitu dengan kawin lagi. Dewasa ini, gejala ini tidak lagi pada supir bus, tetapi pada kelompok-kelompok elit di Aceh yang memiliki beberapa istri, baik di Aceh maupun di luar. Kembali ke permasalahan perempuan, untuk menggambarkan tingkat ketahanan tubuh, saya mengamati para perempuan yang pergi ke sawah di Aceh Besar. Mereka pergi ke sawah sejak masa tanam hingga masa panen. Posisi bekerja perempuan Aceh bekerja ke sawah memang amat luar biasa. Mereka berjongkok beberapa menit untuk menancapkan benih padi. Posisi ini memang sangat berat karena jika tidak biasa cenderung akan membuat kepala itu pusing. Mereka melakukan hal serupa saat membersihkan sawah. Posisi yang sama juga mereka lakukan saat panen padi.
Ini belum lagi jika mereka mengangkut padi yang hendak dijadikan sebagai tumpuk untuk digiling oleh mesin penggilingan. Sebelum ke sawah, mereka biasanya terlebih dahulu mempersiapkan aktivitas keluarga di pagi hari. Pulang sore, mereka juga terkadang harus ke dapur untuk mempersiapkan makan malam, belum lagi aktivitas di malam hari. Semua pekerjaan di atas dilakukan selama 7 hari dalam seminggu. Ini belum lagi jika ada tradisi membayar pekerjaan dengan tenaga, yang dikenal dengan istilah mengerup. Mereka harus membayar pekerjaan orang lain dengan tenaga, bukan dengan uang, sehingga tidak mengherankan cenderung dijumpai perempuan Aceh naik mobil labi-labi atau mobil pickup di pagi hari. Kondisi ini memang menuntut tubuh yang fit selalu. Tidak ada rasa khawatir akan rusak wajah jika di bawah terik matahari. Demikian pula tidak ada khawatir akan demam jika hujan rintik-rintik menyapa kulit mereka. Saya tidak pasti apakah model pekerjaan ini menunjukkan bahwa tingkat kebertahanan wanita kampung Aceh lebih kuat dibandingkan dengan lelaki. Fenomena ini mungkin agak serupa juga dengan perempuan yang bekerja di ladang, kelapa sawit, kebun kopi, dan palawija lainnya. Nah, pertanyaannya, kemana lelaki saat mereka bekerja? Dalam tradisi Aceh, saat pagi hari, lelaki akan banyak kita jumpai mereka itu sedang menikmati kopi bengo, ataupun sedang ngopi pagi di warung-warung. Di Aceh, warung kopi cenderung berada di persimpangan jalan yang mengarah ke sawah. Mereka akan berhenti di warung kopi sampai menikmati berita pagi di televisi. Setelah itu, bagi yang memiliki ternak akan menambatkan ternak mereka di tempat-tempat yang ada rumputnya. Setelah itu, mereka ke sawah untuk memeriksa air atau membersihkan alang-alang di sekitar sawah mereka. Dapat dikatakan pula bahwa hampir beberapa pekerjaan lelaki di sawah sudah digantikan oleh mesin. Hemat saya ini ya, jarang ada pekerjaan lelaki di sawah yang sama berat dengan pekerjaan perempuan. Siang atau sore hari, mereka akan kembali minum kopi, dan tradisi ini juga kadang dilanjutkan dengan kopi malam hari. Intinya, distribusi pekerjaan di kampung memang lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Hal serupa juga terjadi saat pesta atau kenduri hidup dan mati. Perempuan akan lebih banyak melakukan pekerjaan potong, memotong, hingga masak-memasak. Tradisi di atas cenderung dikritik oleh para aktivis perempuan. Banyak pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan ketimbang oleh lelaki dalam pembagian kerja sama di kampung-kampung. Namun demikian, saya belum menemukan adanya protes dari para perempuan kepada lelaki di kampung-kampung. Adapun yang terjadi dalam gejala perempuan yang pindah ke kota, baik untuk mencari kerja maupun melanjutkan pendidikan. Sebaliknya, mereka yang tidak keluar dari kampung cenderung akan menikah di usia dini. Tradisi menikah usia dini dapat dijumpai hampir semua lini kampung di Aceh. Kawasan pesisir biasanya tradisi menikah usia dini ketika masih berada di bangku SMP. Mereka yang menikah ada yang karena ada kecocokan untuk menikah atau karena terpaksa harus dinikahkan. Dalam usia muda, mereka melahirkan keturunan. Hal yang serupa juga ditemui di kawasan perbukitan atau pegunungan, bahwa menikah di usia belasan tahun adalah sesuatu yang harus dijalani oleh Ane Inong Aceh. Tidak sedikit pula pernikahan mereka yang harus berhenti di kantor mahkamah syariah. Harus diakui bahwa cerai gugat di Aceh sudah begitu menggejala di usia-usia produktif. Paling tidak ada beberapa gejala mengapa muncul banyak angka cerai gugat di Aceh, yaitu tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, gangguan pihak ketiga, cemburu, KDRT, dan campur tangan pihak lain. Cerita ini menyiratkan bahwa kebertahanan perempuan di Aceh di kampung terhadap situasi yang harus dihadapi perlu dipahami bahwa ruang-ruang publik yang cenderung dipahami dari sudut otoritas dan kekuasaan adalah wilayah lelaki, sehingga perempuan tidak memiliki banyak pilihan kecuali mereka pindah ke kota untuk melanjutkan studi atau bekerja. Dua pilihan inilah yang kerap terlihat di kawasan urban, atau memindahkan perempuan yang semula berada di belakang rumah tampil ke pinggir jalan, sehingga arus perempuan Aceh yang berkiprah di ruang publik semakin hari semakin menunjukkan jati diri mereka. Hal ini perlu dilihat apa saja yang sudah terjadi di wilayah urban Aceh. Nah, sekian dan terima kasih telah menjadi pendengar yang baik. Semoga apa yang kami ceritakan, apa yang kami narasikan ini dapat membawa sedikit wawasan baru kepada kita semua tentang bagaimana kiprah perempuan yang hidup di Aceh. Terima kasih dan sekian.